Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ibu Anita Rizkasari. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas sedikit mengenai soal-soal TKA. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Yang pertama, di sini ada soal mengenai pecahan senilai. Ditampilkan sebuah gambar yang berisi pecahan yang sudah diarsir maupun yang belum. Yang ditanyakan adalah pecahan senilai dari bagian yang diarsir. Berarti pertama kita tentukan dulu berapa banyak sih bagian yang sudah diarsir. Kita hitung bersama-sama yuk, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian yang diarsir. Dari berapa ya jumlah semuanya ya? Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata ada 12 jumlah bagian seluruhnya. Berarti kita bisa buat pecahannya yaitu 8 untuk bagian diarsir per jumlah seluruhnya yaitu ada 12. 8 per 12. Kemudian kita perhatikan di situ yang diminta adalah pecahan senilainya. Dalam menentukan pecahan senilai, kita dapat melakukan dua cara, yaitu perkalian ataupun pembagian. Bagaimana kita tahu kapan kita menggunakan perkalian atau pembagian? Kita lihat dulu di pilihannya. Kalau kita perhatikan bersama-sama, di sini pilihannya itu lebih kecil dibandingkan pecahan yang tadi kita dapatkan. Berarti sudah dipastikan bahwa ini kita bagi, bukan kita kali. Kalau diperhatikan, sama-sama keduanya bisa dibagi dengan angka 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2, dan 12 dibagi 4 hasilnya 3. Ada deh jawabannya 2/3. Sebuah perpustakaan mengoleksi berbagai jenis buku. Sebanyak 12/25 bagian merupakan buku sejarah. Sebanyak 22,5% adalah buku ensiklopedia dan 0,295 bagian merupakan buku fiksi. Kita disuruh menentukan manakah jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu lebih dari 1. Kalau seperti ini, kita fokus mengerjakan dulu satu persatu. Yang pertama, kita fokus di pernyataan pertama, perpustakaan memiliki buku sejarah lebih banyak daripada buku ensiklopedia. Kalau dilihat soalnya ada berbagai bentuk pecahan, berarti di sini kita akan membahas mengenai perbandingan pecahan. Ada yang pertama buku sejarah. Buku sejarah itu ada 12/25 bagian. Sedangkan buku ensiklopedia di sini terlihat ada 22,5%. Kalau sudah seperti ini, kita bisa bandingkan dengan berbagai cara. Bisa diubah ke dalam bentuk desimal atau kalau dilihat di sini keduanya kita bisa samakan penyebutnya dan menjadi 100. 25 itu bisa kita ubah menjadi 100 dengan cara dikalikan dengan 4. Kalau yang bawah dikali dengan 4, maka yang atas juga kita kali dengan 4. Selanjutnya 22,5%. Ingat, persen itu sama juga per 100. Berarti 22,5% bisa kita ubah menjadi 22,5 per 100. Baru kita kalikan, 12 dikali 4 hasilnya 48. 25 dikali 4 hasilnya 100. Jadi 48/100 dibandingkan dengan 22,5 per 100. Bawahnya sudah sama ya. Jadi kalau sudah sama seperti ini, kita bisa bandingkan keduanya. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar tentu yang 48/100. Artinya, buku sejarah memiliki lebih banyak jumlahnya dibandingkan ensiklopedia. Berarti pernyataan yang pertama adalah benar. Next. Pernyataan yang kedua, buku ensiklopedia merupakan koleksi yang paling sedikit di perpustakaan.
Berarti kita berbandingkan. Tadi kita sudah tahu bahwa buku sejarah itu ada 12/25 atau 48/100. Terus kita tadi juga cari ensiklopedia itu 22,5% atau 22,5/100. Dan yang terakhir, kita bandingkan karena dimintanya semua buku di perpustakaan, maka kita cari juga buku fiksi yaitu 0,295. Untuk memudahkan, kita ubah menjadi pecahan per 100 juga. Sehingga kita bisa bandingkan. Di sini 0,295 dijadikan pecahan 100 menjadi 29,5/100. Ketiganya sudah sama-sama berpenyebut 100, maka kita bisa bandingkan. Dilihat di sini yang paling sedikit adalah ensiklopedia. Karena 22,5 dibandingkan 29,5 masih lebih kecil atau lebih sedikit yang 22,5. Maka untuk pernyataan yang kedua, benar, buku ensiklopedia memiliki koleksi paling sedikit di perpustakaan. Sebenarnya kalau sudah ketemu dua jawaban seperti ini, kecil kemungkinannya bahwa pernyataan ketiga adalah pernyataan yang benar. Namun untuk membuktikannya, kita cek sama-sama apakah pernyataan ketiga ini termasuk yang benar. Urutannya dari yang terbanyak yaitu buku sejarah, ensiklopedia, dan fiksi. Tadi kita sudah cari, buku sejarah itu 48/100, ensiklopedia 22,5/100, dan fiksi adalah 29,5/100. Maka urutan dari yang paling sedikit adalah dari yang paling banyak yaitu sejarah, benar. Selanjutnya ensiklopedia, benar atau tidak? Tentu saja salah, karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ensiklopedia paling sedikit, maka seharusnya setelah buku sejarah adalah buku fiksi, dan terakhir adalah ensiklopedia. Maka pernyataan yang ketiga salah. Jadi kalau misalnya nanti untuk menghemat waktu, apabila kamu merasa sudah dua jawaban sebelumnya sudah merasa benar dalam menghitung, berarti jawaban ketiga sudah pasti salah, kamu bisa langsung beranjak ke soal selanjutnya. Soal ketiga, bentuk desimal dari 62/125. Kita perhatikan di bawahnya ada 125. Diinget-inget nih, daripada kamu capek untuk membagi pecahan rusun ke bawah, ternyata ada beberapa kata kunci angka-angka yang kalau kita kalikan itu akan menghasilkan 10, 100 ataupun 1000. Contohnya di sini 125 itu bisa kita jadikan dalam bentuk per 1000. Kalau sudah per 1000 nanti akan mudah kita bagi dalam bentuk desimal. Atau contoh lain 25 itu juga akan mudah kita jadikan 100 karena tinggal kita kali aja dengan 4. Atau contoh lain 20 pun bisa kita jadikan 100 cukup dikalikan dengan 5. Sebaliknya kalau 50 bisa kita jadikan 100 dengan dikalikan oleh angka 2. Kita kembali lagi ke soalnya, 62/125. Keduanya tadi bisa dikalikan dengan 8. Karena kalau yang bawah kita kalikan 8, yang atas juga kita kalikan 8. Tadi 125 dikali 8 hasilnya adalah 1000. Dan 62 dikali 8 hasilnya adalah 496. Perhatikan, kalau di bawah angka ada 3 angka 0 seperti itu, maka sudah dipastikan di belakang koma ada 3 angka. Diambil 3 angka dari mana? Dari atasnya, yaitu 496. Jadi hasilnya 496 dibagi 1000 adalah 0,496. Ada di jawaban yang C. Next. Ada soal cerita lagi. Di sini pembahasannya mengenai operasi hitung campuran. Rena membawa donat sebanyak 16 kotak untuk dibagikan. Setiap kotak berisi 4 donat. Ia akan memberikan 6 kotak berisi donat kepada gurunya dan sisanya akan ia bagikan kepada seluruh teman-teman di kelasnya. Kita harus menentukan apakah setiap pernyataan di sini benar atau salah. Kita fokus dulu di pernyataan pertama. Rena akan memberikan 24 donat kepada gurunya. Di situ di penjelasannya dia pertama bawa 16 kotak
dan dia mau kasih ke gurunya aja 6 kotak. Berarti 6 kotak dan setiap kotak isinya adalah 4 donat. Kalau ada kata-kata setiap, maka kita kalikan dengan isinya yaitu 4. 6 dikali 4 hasilnya adalah 24 donat. Berarti pernyataan yang pertama adalah benar. Pernyataan yang kedua, Rena membawa 54 donat untuk dibagikan. Kita perhatikan lagi kembali ke soalnya, Rena bawa 16 kotak untuk dibagikan. Fokusnya untuk dibagikan, bukan hanya ke guru maupun ke teman-temannya, tapi yang dibagikan seluruhnya. Berarti ada 16 kotak. Tadi sebelumnya kita sudah bahas setiap kotak isinya 4 donat, maka dikali 4. 16 dikali 4 hasilnya adalah 64 donat. Berarti di sini masih tidak tepat atau pernyataan kedua adalah salah. Pernyataan yang ketiga, sebanyak 40 donat dibagikan kepada teman-teman Rena. Berarti kita perhatikan di sini, tadi awalnya Rena bawa 16. Terus dikasih ke guru itu 6 kotak. Dan sisanya mau dibagikan ke teman-temannya. Berarti kita cari dulu berapa yang mau dibagikan ke temannya dengan cara awalnya dia bawa 16, terus dibagikan maka akan berkurang. 16 dikurang 6, kemudian kita kalikan dengan 4 karena setiap kotak isinya 4. 16 dikurang 6 hasilnya 10. 10 dikali 4 hasilnya adalah 40 donat. Maka pernyataan yang ketiga adalah benar. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya benar, salah, dan benar. Soal yang kelima. Paman memanen buah jeruk. Ia memasukkan hasil panen tersebut ke dalam 24 keranjang. Setiap keranjang berisi 30 buah jeruk. Paman akan mengirimkan seluruh jeruk kepada 6 pedagang di pasar dengan jumlah yang sama. Kalau diperhatikan di sini bentuk soalnya adalah MCMA atau multiple choice multiple answer, di mana kalian memilih jawaban lebih dari satu karena di situ ditekankan jawaban benar lebih dari satu. Kita fokus di pernyataan pertama dulu. Total buah jeruk yang dipanen adalah 720. Tadi kita baca ada 24 keranjang, maka kita cari 24 keranjang. Satu keranjang isinya 30 buah atau setiap keranjang. Ada kata-kata setiap keranjang, maka kita kali 30. 24 dikali 30 hasilnya adalah 720 buah. Maka pertanyaan yang pertama adalah benar. Pernyataan kedua, setiap pedagang menerima 5 keranjang buah jeruk. Kita perhatikan, tadi paman memanen 24 keranjang. Mau dibagikan ke 6 pedagang di pasar dengan jumlah sama banyak. Dibagikan dengan jumlah sama banyak, tandanya maka operasi hitungnya adalah dibagi. Kalau dibagikan saja atau diberikan itu dikurang, tapi kalau dalam jumlah sama banyak maka dibagi. Jadi tadi 24 keranjang dibagi ada 6 pedagang. 6. Hasilnya adalah 4 keranjang. Jadi pernyataan yang kedua itu salah karena di sini tulisannya 5 keranjang. Pernyataan yang ketiga, setiap pedagang di pasar menerima 120 buah jeruk. Tadi kita sudah cari bahwa setiap pedagang itu menerima 4 keranjang. Tinggal kita kali, satu keranjangnya adalah 30 buah, maka 4 kali 30. Hasilnya adalah 120 buah. Maka pernyataan yang ketiga yaitu jawaban yang benar. Soal ke-6, ada operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Ada 125% dikurang 4 ditambah 5 dikali 4 per 6. Kalau ketemu soal kayak gini, untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita bentuk dalam bentuk pecahan biasa.
125% kalau diubah dalam bentuk pecahan biasa, ingat persen maka per 100. Berarti 125% yaitu 125 per 100 dikurang 4, kita ubah ke pecahan biasa menjadi 4 per 1 ditambah 5 per 1 dikali 4 per 6. Nah, karena di sini angkanya ada yang bisa kita sederhanakan. Boleh kita sederhanakan terlebih dahulu supaya memudahkan kita dalam menghitung nanti. Di sini contohnya 125 per 100. Ini kita bisa sederhanakan, keduanya sama-sama bisa kita bagi dengan 25. 125 dibagi 25 hasilnya adalah 5, dan 100 dibagi 4, 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi 125 per 100 itu kalau kita sederhanakan menjadi 5 per 4. Untuk yang 4 per 1 tidak perlu kita sederhanakan karena itu sudah bentuk paling sederhana. Begitupun dengan 5 per 1. Nah, 4 per 6 juga bisa nih kita sederhanakan. Keduanya sama-sama kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, sedangkan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi 4 per 6 kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Nah, kalau sudah seperti ini akan lebih mudah lagi dalam menghitung. Perhatikan, di soal terdapat 3 tanda operasi hitung, yaitu kurang, tambah, dan kali. Ada aturan dalam mengerjakan operasi hitung campuran, yaitu namanya kurungku kabataku, di mana yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Maka yang harus kita kerjakan di sini karena tidak ada tanda kurung, maka yang kita kerjakan adalah tanda kali terlebih dahulu. Jadi kita tulis 5 per 4 dikurang 4 per 1 ditambah 5 dikali 2 hasilnya 10, dan 1 dikali 3 hasilnya 3. Baru deh kita samakan ketiga penyebutnya. Ada 4, 1, dan 3. KPK dari 4, 1, dan 3 adalah 12. Baru kita sederhanakan seperti biasa. 12 dibagi 4 hasilnya 3, 3 kali 5 hasilnya 15. 12 dibagi 1, 12 dikali 4, 48. 12 dibagi 3, 4, 4 kali 10, 40. Jadi tinggal kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini ada tanda kurang dan tanda tambah. Kalau seperti ini, maka yang harus kita kerjakan adalah kerjakan dari yang paling kiri, yaitu 15 dikurangi 48. 15 dikurangi 48 itu hasilnya pasti negatif, karena yang sebelah kiri itu lebih kecil dibandingkan yang sebelah kanan. Karena hasilnya negatif, tinggal kita cari aja 48 yang besar dikurangi yang kecil 15. Jadi hasilnya negatif 33 per 12 ditambah 40. Kalau tandanya di sini berbeda seperti di soal, yang satu tandanya negatif, yang satu tandanya positif, maka cara pengerjaannya adalah angka yang besar dikurang dengan angka yang kecil. Jadi 40 dikurangi 33 hasilnya adalah 7 per 12. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar yaitu 40. Maka jawabannya di sini sudah benar, 7 per 12 atau yang A. Soal ke-7, soal cerita kembali. Ibu Rina seorang penjual kue. Dalam satu hari dia dapat memproduksi 20 loyang kue. Adonannya setiap loyang membutuhkan 3 per 4 kg telur, 1 per 5 liter susu, dan 1 per 8 kg tepung terigu. Kita harus menentukan apakah pernyataan di bawahnya benar atau salah. Untuk pernyataan pertama, Bu Rina memerlukan 4 liter susu untuk seluruh hasil produksi sehari. Bu Rina dalam sehari itu memproduksi 20 loyang kue. Setiap loyang, karena fokusnya di sini adalah susu, maka kita fokus di susu aja, yaitu 1 per 5 liter. Berarti tadi
Bu Rina produksi 20, setiap loyang itu butuh 1/5. Ingat kata-kata setiap, maka dikali 1/5. Ada yang bisa dicoret? Ada, yaitu 20 dengan 5 sama-sama bisa dibagi 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Tinggal kita kali aja, 4 dikali 1 hasilnya 4 liter. Jadi untuk memproduksi satu hari Bu Rina membutuhkan 4 liter susu. Pernyataannya adalah benar. Pernyataan yang kedua, berat campuran telur dan tepung untuk satu loyang kue adalah 27/8. Ingat di sini pernyataannya adalah untuk satu loyang. Berarti kita fokusnya langsung ke sini. Telurnya di sini 3/4. Kalau dicampur berarti tandanya ditambah dengan tepung terigunya adalah 21/8. Untuk memudahkan kita dalam menghitung pecahan seperti ini, kita keluarkan dulu 2-nya, baru kita tambahin pecahan 3/4 ditambah 1/8. Keduanya disamakan penyebutnya, 4 dan 8 sama-sama kita samakan penyebutnya menjadi per 8. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Lagi 8 dibagi 8 hasilnya 1, dikali 1 hasilnya 1. Berarti 2 ditambah 6 ditambah 1 adalah 7/8. Jadi pernyataan tersebut adalah benar. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya bisa kita tentukan bahwa pernyataan yang ketiga itu sudah pasti pernyataannya salah. Cuman untuk lebih pasti lagi, kita pastikan dulu deh. Benar nggak ya pernyataan ketiga itu salah? Bu Rina membutuhkan 1/4 kg telur untuk membuat setengah loyang kue. Ingat di sini mintanya setengah. Berarti 1/2 dikali 3/4, karena untuk satu loyang itu butuh 3/4 kg telur. Berarti apakah ada yang bisa dicoret? Tidak ada. Jadi langsung kita kalikan aja. 3 dikali 1 3, 4 dikali 2 8. Jadi untuk untuk setengah loyang Bu Rina butuh 3/8 kg telur. Dan benar sesuai prediksi kita, 1/4 itu disitu salah. Jadi pernyataan ketiga salah. Maka jawabannya benar-benar salah. Kita masuk ke soal ke-8, soal KPK. Kita di sini disuruh menentukan KPK-nya tapi dalam bentuk faktorisasi prima. Untuk memudahkan, kita menggunakan cara tabel, yaitu kita bagi langsung ketiga angka tersebut. Untuk membaginya, kamu tidak perlu mengurutkan dari angka yang lebih kecil. Kamu bisa langsung membagi asalkan bilangan tersebut adalah bilangan prima. Contohnya di sini 15, 50, dan 75. Bu Anggit akan langsung bagi menjadi dengan bilangan 5. 15 dibagi 5 itu hasilnya 3. Kita tulis bawahnya. 50 dibagi 5 hasilnya 10. Tulis bawahnya. Dan 75 dibagi 5 hasilnya adalah 15. Kita bagi lagi, masih bisa nih kita bagi 5, bagi lagi sama 5. 3 dibagi 5 itu nggak bisa. Kalau tidak bisa seperti ini, maka kita tetap tulis angkanya, yaitu angka 3. Next, 10 dibagi 5 adalah 2, dan 15 dibagi 5 adalah 3. Selanjutnya, kita bagi, boleh nih kita bagi sama angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, sedangkan 2 dibagi 3 itu tidak bisa. Maka tinggal kita tulis 2. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kita bagi lagi sama angka 2. 1 tetap, 2 dibagi 2 1, 1 juga tetap. Kalau sudah angkanya 1 di bawah semua seperti ini, baru kita kalikan angka yang berada di sebelah kiri. Tapi dalam menuliskannya, kalau yang ini harus berurut. Dari yang paling kecil dulu, 2 dikali selanjutnya 3 dikali 5 dikali 5. Atau karena di sini ada angka 5 sebanyak 2 kali, maka kita buat dalam bentuk
pangkat, yaitu 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Di mana jawabannya adalah C. Soal nomor 9, Rani memiliki bunga sedap malam sebanyak 48 tangkai dan bunga tulip sebanyak 60 tangkai. Ia akan membuat rangkaian bunga menggunakan kedua bunga tersebut. Ia membuat sebanyak-banyaknya rangkaian bunga dengan jumlah sama banyak untuk tiap jenisnya. Kita di sini suruh menentukan mana jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu bisa lebih dari satu. Kita fokus di pernyataan pertama dulu, yaitu total rangkaian yang paling banyak yang dapat dibuat adalah 12 rangkaian. Kalau dilihat dari jenis soalnya, maka di sini adalah contoh soal cerita untuk mencari FPB. Dari mana Bu Anggi tahu? Karena di sini ada kita disuruh mencari jumlah yang sama banyak untuk setiap jenisnya. Jadi kita akan mencari FPB dari 48 dan 60. Keduanya sama-sama kita bagi dengan angka yang bilangan prima. Tapi Bu Anggi ingatkan terlebih dahulu, khusus untuk FPB, apabila bilangan prima dapat membagi bilangan yang ada, semua bilangan yang ada, maka kita harus beri tanda lingkaran. Di sini 48 dan 60 kita akan bagi dengan bilangan 3. 48 dibagi 3 hasilnya 16, 60 dibagi 3 hasilnya 20. 3 bisa dibagi oleh 48 dan 60, maka kita beri tanda lingkaran. Next, dibagi lagi dengan 2. 16 dibagi 2, 8. 20 dibagi 2, 10. Keduanya juga bisa dibagi dengan 2, berarti kita beri tanda lingkaran. Lanjut, dibagi lagi sama 2. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Sama-sama bisa dibagi 2 lagi, jadi kita kasih tanda lingkaran. Lanjut, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Dan 5 dibagi 2 tetap 5. Perhatikan, di sini 2 tidak bisa dibagi oleh 5. Maka 2 jangan diberi tanda lingkaran. Next, dibagi lagi sama 2. 2 dibagi 2, 1. 5-nya tetap. Lanjut, dibagi 5. 5 dibagi 5, 1 tetap tulis. Tinggal 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi FPB-nya yaitu angka yang dilingkari. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3 hasilnya 12. Jadi benar, ada 12 rangkaian yang bisa dibuat oleh Rani. Pernyataan yang kedua, setiap rangkaian berisi bunga sedap malam 8 tangkai dan bunga tulip sebanyak 10 tangkai. Tadi kita tahu, Rani bisa buat 12 rangkaian. Terus bagaimana kita cari tahu berapa isinya sedap malam dan berapa isi tulip di setiap rangkaian? Caranya tinggal kita bagi aja. Bunga sedap malam itu ada 48 tangkai. Dibagikan untuk setiap 12 rangkaian, berarti dibagi 12. Hasilnya adalah 4 tangkai. Satu lagi bunga tulip itu ada 60 tangkai dan dibagi ke 12 rangkaian. Maka ada 5 tangkai di setiap rangkaian. Berarti pernyataan yang kedua itu salah karena di situ 8 dan 10. Next, pernyataan yang ketiga. Setiap rangkaian berisi 9 tangkai gabungan antara sedap malam dan bunga tulip. Tadi kita sudah cari bahwa setiap rangkaian ada 4 tangkai bunga sedap malam dan ada 5 tulip. Jadi kalau kita gabungin 4 ditambah 5, hasilnya itu adalah 9. Jadi setiap rangkaian ada 9 tangkai bunga, berarti pernyataan yang benar itu adalah pernyataan pertama dan ketiga.
Soal nomor 10, Bayu memotong kertas warna untuk mendekorasi kelasnya. Hasilnya yaitu membentuk bangun datar 3 sisi. Kertas tersebut memiliki sepasang sisi sama panjang dan sepasang sudut sama besar. Potongan kertas ini juga memiliki sumbu simetri. Kertas tersebut memiliki ciri yang sama dengan bangun datar. Oke, kita fokus di sini. Karena 3, maka pasti segitiga. Karena keempatnya pun pilihannya segitiga. Kita next, ciri selanjutnya yaitu punya sepasang sisi sama panjang. Maksudnya dari sepasang berarti adalah 2 buah sisi yang sama panjang dan 2 buah sudut yang sama besar. Jadi kalau ditampilkan seperti ini nih, sepasang atau 2 buah nih sama panjang dan 2 sepasang atau 2 buah sudut yang sama besar. Kalau dilihat dari gambarnya berarti ini adalah segitiga sama kaki. Soal nomor 11, di dekat sekolah terdapat sebuah papan lalu lintas yang baru dipasang seperti gambar berikut. Papannya itu bentuknya apa? Sudah jelas ya, kalau bentuk seperti ini adalah bentuk dari belah ketupat. Nomor 12, Rudi membuat dadu dengan rancangan seperti gambar di bawahnya. Pada saat bermain ulang tangga, Rudi melemparkan dadu tersebut dan ia mendapatkan 4 titik. Berdasarkan gambar tersebut, titik dadu pada bagian bawah adalah, jadi saat dilempar oleh Rudi, yang muncul adalah angka 4 seperti ini. Berarti angka di bawahnya adalah angka yang berseberangan, yaitu angka 2. Jadi jawabannya adalah 2. Kalau yang dimuncul adalah angka dadu 3, maka berseberangannya dengan angka dadu 5. Kalau angka dadu 1 di sini, maka berseberangannya dengan angka dadu 6. Soal nomor 3, pada kegiatan kemah sekolah, Regu Melati membuat tiang lampu darurat dengan cara menyambungkan 2 batang bambu. Batang bambu yang pertama panjangnya adalah 1,85 meter. Sedangkan yang kedua itu panjangnya 16,5 desimeter. Pada saat disambungkan, bagian ujung bambu yang saling tumpang tindih itu diikat sepanjang 15 cm. Kita mau cari tahu berapa sih tinggi tiang lampu darurat yang terbentuk. Jadi kalau digambarkan seperti ini, ada 2 buah bambu. Yang pertama panjangnya 1,85 meter dan yang kedua adalah 16,5 desimeter. Nah, di sini tengah-tengahnya itu mau diikat sepanjang 15 cm. Kita disuruh nyari tinggi dari sini ke sini. Berapa ya tingginya ya? Kita cari berarti karena disambungkan, maka yang pertama 1,85 ditambah 16,5 desimeter karena jaraknya dari sini ke sini. Tapi ada 15 cm bagian dari keduanya yang diikat. Maka harus kita kurangi 15 cm. Ketiganya akan diubah ke meter. Kok tahu Bu meter dari mana? Dari pilihannya nih, di sini tulisannya M semua. Maka ketiganya harus kita ubah ke dalam bentuk meter. 1,85 meter. Jadi sudah tidak perlu kita ubah, cukup kita tuliskan saja 1,85. Selanjutnya 16,5 desimeter. Masih ingat urutannya? Desimeter itu letaknya di bawah meter. Berarti kalau desimeter ke meter itu dia naik. Naik berapa tangga? Yaitu naik 1 tangga. Kalau naik maka tandanya dibagi dan setiap naik 1 dibagi 10. Maka 16,5 itu dibagi 10. Selanjutnya sentimeter itu ke meter itu dia naik lagi. Naik berapa tangga? Naik 2 tangga. Sentimeter, desimeter baru ke meter. Karena dia naik maka sama tandanya dibagi 100. Baru kita cari 1,85 tetap ditambah 16,5 dibagi 10. Hasilnya adalah 1,65 dikurang 0,15. Kita tambahin 1,85 ditambah 1,85 ditambah 1,65 dikurang 0,15, hasilnya adalah 3,35 meter.
Berarti jawabannya yang B. Next, nomor 4. Berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar itu lebih dari 1. Kita di sini ada perhatikan ada rumah, jarak rumah, yaitu rumahnya Ani dan rumahnya Beto. Di sini pernyataan pertama adalah selisih jarak rumah Beto ke sekolah dengan jarak rumah Ani ke sekolah adalah 700 meter. Kita lihat dulu rumahnya Beto itu adalah 2,5 meter jaraknya. Sedangkan rumah Ani itu adalah 1.800 meter. Karena dimintanya selisih, maka tandanya adalah dikurang 1.800 meter. Dan di situ mintanya dalam satuan meter. Maka kita ubah kilometer diubah ke meter itu berarti tandanya turun. Kalau turun berarti dikali. Dikali berapa? Turun berapa? Kilometer, turun habis itu hektometer, turun lagi dekameter, terakhir baru meter. Maka turun 3 kali. Jadi 2,5 dikali 1000 dikurang 1.800 meter. Tidak ada perubahan. Kita kali 2,5 dikali 1000. Hasilnya adalah 2.500 dikurang 1.800. Hasilnya adalah 700 meter. Berarti pernyataan yang pertama adalah benar 700 meter. Pernyataan yang kedua, Ani menempuh jarak yang lebih dekat ke sekolah dibandingkan dengan Beto. Tadi kita udah cari, Beto itu jaraknya, Ani jaraknya 1.800 meter, sedangkan Beto jaraknya 2.500 meter. Jadi kalau kita bandingkan mana yang lebih dekat, tentu saja yang lebih dekat adalah angka yang lebih kecil yaitu Ani. Jadi pernyataan yang kedua benar. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa kita tebak bahwa pernyataan 3 pasti salah. Tapi kita buktikan dulu ya. Jumlah jarak rumah Beto ke sekolah dan ke rumah Ani itu adalah 20,5 km. Tadi kita sudah tadi tahu Beto itu jaraknya 2,5 dan kalau Ani 1.800 meter. Karena dimintanya jumlah, maka tandanya tambah. Dan kita ubah ke dalam bentuk kilometer. Ingat di sini permintaannya adalah kilometer. Jadi kita ubah dalam bentuk kilometer. Berarti 2,5-nya tidak berubah. Tinggal meter ke kilometer itu diubah. Dari meter ke kilometer itu naik. Naik berapa? Naik 3. Dari dekameter, hektometer, terakhir ke kilometer. Kalau naik berarti dibaginya adalah 1000. 2,5 ditambah 1.800 dibagi 1000 hasilnya adalah 1,8. Tinggal dijumlahin deh. Jawabannya adalah 4,3 km. Berarti pernyataan yang ketiga sudah pasti salah. Soal nomor 15, ada gambar 3 kubus A, B, dan C. Kita disuruh nyari selisih dari total volume A dan C terhadap B. Jadi kalau selisih itu pasti dikurang, tapi di sini dijelasin dulu selisihnya total A dan C. Jadi volume A ditambah C baru dikurang dengan volume B. Untuk mencari volume sebuah kubus adalah sisi pangkat 3. Kalau di sini dicari sisinya sudah terlihat, yang A itu adalah 8, maka 8 pangkat 3 ditambah untuk sisi yang C adalah 4 pangkat 3. Dikurang yang B adalah 6 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu adalah 512 ditambah 4 pangkat 3 64 dikurang 216. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 512 ditambah 64 hasilnya 576 dikurang 216. Hasilnya adalah 360 cm kubik. Berarti jawabannya yang C. Soal nomor 16. Ayah sedang mencuci motor menggunakan ember yang penuh berisi air. Saat membilas, ayah menggunakan air sebanyak setengah dari isi ember tersebut. Kemudian ayah mengisi kembali embernya dan menambahkan 20 desiliter air keran. Kita disuruh menentukan jawaban mana nih yang benar. Pernyataan yang pertama, volume air yang digunakan ayah untuk membilas adalah 5000 ml. Kita lihat ayah ngisi airnya penuh. Air di ember tersebut berisi 10 liter.
Ayah menggunakan setengahnya untuk untuk membilas. Maka kita cari setengah dikali 10 liter. Berarti jawabannya adalah bisa dicoret, yang satu menghasilkan sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 5. 5 dikali 1 5 liter. Tapi di situ pilihannya adalah mililiter. Maka kita ubah dulu dari liter ke mililiter. Dari liter ke mililiter tuh naik atau turun? Turun. Turun berapa banyak? 3, yaitu desiliter, sentiliter, baru mililiter. Turun 3 berarti tandanya dikali 1000. 5 dikali 1000 hasilnya 5000 mililiter. Berarti pernyataan yang pertama benar. Next, sisa air di ember sebelum ditambahkan air keran adalah 500 desiliter. Tadi kita udah cari tuh jumlah di dalam embernya ada 10 liter dipakai 5 liter. Berarti sisanya adalah 5 liter. Tapi di sini mintanya 50 desiliter. Berarti dari liter kita ubah dulu ke desiliter. Liter ke desiliter itu naik apa turun? Turun. Turun berapa banyak? 1. Maka tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 10. 5 dikali 10 hasilnya adalah 50 desiliter. Maka pernyataan yang kedua itu benar. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa pernyataan yang ketiga adalah salah. Tapi kita buktikan dulu yuk. Air yang ditambahkan ayah setara dengan 20 liter. Tadi ayah menambahkan 20 desiliter. Desiliter kita ubah dulu ke liter. Kenapa diubah? Karena permintaan soalnya yaitu liter. Desiliter ke liter itu naik. Naik 1 berarti tandanya dibagi. 20 dibagi 10. Hasilnya adalah 2 liter. Berarti pernyataan yang ketiga salah. Next, di sini operasi hitung satuan berat, kita sudah mencari hasil dari 40 kg ditambah 6000 gram dikurang 2500 ons. Dan semuanya diubah ke dalam bentuk ons. Untuk mengingatkan kamu, 1 ons itu sama seperti 1 hektogram. Jadi semuanya harus kita ubah ke dalam bentuk hektogram atau ons. 40 kg diubah ke hektogram atau diubah ke ons, itu tandanya naik atau turun? Turun. Kalau turun berarti dikali 1, karena habis kilogram langsung hektogram. Berarti 40 dikali 10 ditambah 6000 gram ke hektogram. Dia naik 2, yaitu dari gram, atasnya ada dekagram, atasnya baru hektogram. Jadi 6000 kalau naik berarti dibagi, karena 2 tangga maka dibagi 100. Dikurang onsnya tetap ya, karena dimintanya ke dalam bentuk ons. Baru deh kita kaliin. 40 dikali 10, 400. Ditambah 60 dibagi 100, 60. Dikurang 250. Hasilnya adalah 210 ons. Berarti jawabannya yang B. Next, ibu ingin membuat adonan kue bolu dalam jumlah besar untuk acara keluarga. Dia menyiapkan barang-barang, bahan-bahan sesuai dengan tabel berikut. Total semua bahan yang ibu siapkan adalah 4 kilo. Berarti di situ kita cari 2 kilo itu diubah ke kilo. Maaf, karena di sini mintanya jumlah total semuanya, berarti kita jumlahin 2 kilo ditambah 12 hektogram ditambah 80 dekagram. Ketiganya diminta dalam bentuk kilogram. 2 tetap 2 karena sama-sama kilogram. Hektogram ke kilogram itu naik 1 anak tangga, berarti dibagi 10. 12 dibagi 10 ditambah dekagram ke kilogram, naik 2 tangga dari deka, hekto, baru ke kilogram. Berarti naik 2 dibagi 100. 2 tambah 12 dibagi 10 1,2 ditambah 80 dibagi 100 0,8.
Dan kalau dijumlahkan hasilnya 4 kg. Berarti pernyataan yang pertama benar, totalnya 4 kg. Terus pernyataan yang kedua, bahan yang paling ringan di timbangan adalah gula pasir. Tadi tepung terigu 2 kg. Mentega 1,2 kg. Gula pasir itu 0,8 kg. Berarti yang paling ringan itu kalau kita lihat angkanya yaitu benar adalah gula pasir yaitu 0,8. Jadi pernyataan yang kedua benar. Berarti sudah bisa kita pastikan pernyataan yang ketiga itu salah. Kita lihat, berat mentega lebih berat dibandingkan berat tepung terigu. Tepung terigu tadi 2 kg, mentega itu 1,2. Mana yang lebih berat? Yang lebih berat harusnya adalah tepung terigu. Maka pernyataan yang ketiga itu salah. Soal nomor 19. Pak Arif adalah seorang penjaga sekolah di SD Harapan. Ia mulai bekerja di sekolah sejak 2 lustrum yang lalu. Sebelumnya, Pak Arif pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah lain selama 1 windu. Saat ini usianya adalah 54 tahun. Berapa usia Pak Arif saat pertama kali mulai bekerja sebagai petugas kebersihan? Berarti kita cari tahu dulu, beliau saat ini usianya adalah 54 tahun. Kerja di SD Harapan itu sebanyak 2 lustrum. Jadi kita kurangin lagi nih 2 lustrum yang lalu. Terus dia juga pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah lain 1 windu, berarti dikurang 1 windu. Dan semuanya harus kita ubah dalam bentuk tahun sesuai dengan yang ada di pilihannya. Baru kita ubah, 54-nya tetap. 1 lustrum itu adalah 5 tahun. Berarti kalau 2 lustrum, tinggal kita kali aja. 2 dikali 5. 1 windu sama dengan 8 tahun. Berarti tinggal kita 1 dikali 8. Udah deh, tinggal kita kerjain. 54 dikurang 2 kali 5, 10. Dikurang 1 kali 8, 8. 54 dikurang 10, 44. Dikurangi 8, hasilnya adalah 36 tahun. Jadi Pak Arif mulai bekerja itu pada usia 36 tahun. Soal ke-20. Raffi mengikuti kegiatan belajar mandiri malam di rumah. Ia sudah menyusun jadwal. Dia mau baca buku selama 28 menit, mengerjakan tugas selama 35 menit, dan menonton video selama 18 menit. Raffi mulai belajar 19.20. Tapi saat sedang menonton, ia berhenti karena dipanggil orang tuanya selama 7 menit. Total waktu Raffi belajar tanpa gangguan adalah 81 menit. Jadi kita fokus tadi rencananya dia mau nonton itu, mau baca buku 28, terus kita tambahin dengan dia ngerjain tugas 35, dan dia nonton video selama 18. Jadi tinggal ditambahin aja 28 ditambah 35 ditambah 18, hasilnya adalah 81 menit. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Pernyataan yang kedua, waktu selesai Raffi jika termasuk gangguan adalah 25.8. Kita cari tadi waktu Raffi belajar itu ada 81 menit. Tapi saat belajar ternyata dia dipanggil sama orang tuanya nih 7 menit. Berarti ditambah lagi sama 7 menit. Jadi total Raffi belajar dengan gangguan yaitu ada 88 menit. Nah, karena kita mau ubah dalam bentuk jam, maka 88 menit ini kita ubah dulu. 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi 60 menit itu udah sama dengan 1 jam. Berarti ada 1 jam. Terus kemudian kita lihat lagi di sini sisanya dari 88 dikurangi 60 itu hasilnya adalah 28 menit. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk waktu adalah 1.28. Tadi Raffi mulainya jam 9.20, terus dia belajarnya selama 1 jam 28 menit. Kita tambahin 0 ditambah 8, 8, 2 ditambah 2, 4, 9 ditambah 1, 0,
simpan 1 jadi 20. Berarti Raffi itu selesai belajar yang termasuk gangguan adalah 20.58. Jadi pernyataan yang ketiga adalah pernyataan yang kedua adalah salah. Lanjut. Pernyataan yang ketiga, durasi belajar efektif Raffi itu adalah yang tanpa gangguan kalau selesai itu pukul 20.41. Jadi kita udah cari Raffi belajar dengan gangguan itu selesainya 20.48. Karena ada gangguan sebanyak 7 menit, maka kita cari dulu nih, dikurang 7 menit. 8 dikurangi 7 hasilnya 1, 4, dan 20-nya tinggal kita turunin aja. Jadi harusnya Raffi itu selesai pukul 20.41, maka pernyataan ketiga benar. Soal nomor 21, Andi dan Tika berangkat ke sekolah dengan rute yang sama, berjarak 6 km. Mereka berangkat pada waktu yang berbeda. Andi berangkat pukul 6.30 dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Sedangkan Tika berangkat 6.35 tapi kecepatannya adalah 15 km per jam. Keduanya ingin tiba sebelum pukul 7 karena ada apel pagi. Manakah pernyataan yang benar? Pertama, Andi tiba di sekolah pukul 7 tepat. Kalau dilihat di sini, ini adalah contoh soal dari jarak, kecepatan, dan waktu. Untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal jarak, kecepatan, dan waktu, ingat aja segitiga JKW, yaitu jarak, kecepatan, waktu. Dan kalau kita mau mencari salah satunya, contohnya di sini nomor yang pernyataan pertama adalah tentang waktu, maka bagian waktu kita tutup seperti ini. Kalau sudah, berarti tinggal lihat di situ. Cara mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Maka waktu Andi tiba, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 6. Kecepatannya Andi adalah 12. Nah, untuk memudahkan, kita tulisnya dalam bentuk pecahan saja, 6/12 jam. Tapi 6/12 tuh nggak bisa kan, kita nggak dicari ditambahkan dengan dia berangkat jam berapa. Berarti kita cari tahu dulu nih, kita ubah ke dalam bentuk menit. 1 jam tadi adalah 60 menit, maka kita kalikan dengan 60. 6/12 dikali 60. Dicoret 60 sama 12, sama-sama dibagi 12. 12 dibagi 12 hasilnya 1, 60 dibagi 12 hasilnya 5. Tinggal kita kali. 6 kali 5 hasilnya adalah 30 menit. Berarti bisa kita cari tahu berangkatnya tadi 6.30, terus perjalanannya waktunya adalah 30 menit. Ingat kalau menit posisinya di belakang ya, bukan di depan di bawah angka 06. Jadi 30 seperti ini. Tinggal ditambahin deh. 0 tambah 0, 0. 3 ditambah 3, 6. 0 dan 6-nya kita turunin aja. Nah, namun dalam penulisan waktu tidak ada menit ke 60. Jadi kalau sudah 60 seperti ini, kita ubah dari menitnya ke jam. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Maka dari 6 ditambah 1, jadi Andi tibanya jam 7 tepat. Berarti pernyataan yang pertama itu benar. Pernyataan yang kedua yaitu Tika terlambat menuju ke sekolahan. Kita lihat masih sama, mencari waktu juga, waktunya Tika. Tadi kita ingat kembali, kalau mencari salah satunya di sini contohnya waktu, maka waktunya kita tutup seperti ini. Maka yang tersisa adalah J dibagi K atau jarak dibagi kecepatan. Jaraknya sama 6, kecepatannya Tika lebih cepat yaitu 15. Jadi tinggal kita ubah dalam bentuk pecahan 6/15 jam. Supaya memudahkan kita dalam mengubah dalam bentuk menit. 6/15 dikali 60. Kita coret sama-sama bisa dibagi 15. 15 dibagi 15 1, 60 dibagi 15 4. 6 dikali 4 hasilnya adalah 24 menit. Tadi Tika itu berangkat pukul 6.35 dan waktu perjalanannya adalah 24 menit. Maka tinggal kita jumlahkan saja. 5 ditambah 4 9, 3 ditambah 2 5, dan 6 dan 0-nya kita turunin aja.
Berarti Tika sampai sekolah 6.59. Berarti dia tidak terlambat karena keduanya ingin tiba sebelum pukul 7.00. Berarti pernyataan yang kedua salah karena dia tidak terlambat. Pernyataan yang ketiga, Tika lebih dulu sampai daripada Andi walaupun berangkat lebih lambat. Jadi kita sudah cari Andi sampai di sekolah pukul 7, sedangkan Tika sampainya 6.59. Berarti benar. Tika datang lebih dulu daripada Andi walaupun dia berangkatnya lebih lambat. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan pertama dan pernyataan ketiga. Soal nomor 22, kita di sini suruh mencari luas bangun datar, yaitu berbentuk segitiga. Cara mencari luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya adalah letaknya yang di bawah sini nih, yaitu 14. Jadi setengah dikali 14, tingginya yang di dalam sini nih, yang dalam sini, ini adalah 8. Ada yang bisa dicoret? Ada. 14 sama 2. Sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. 14 dibagi 2, 7. Jadi tinggal 1 kali 7 dikali 8. Hasilnya adalah 56 cm persegi. Berarti jawabannya adalah yang B. Pernyataan yang kedua, keliling teras ayah adalah 36 meter. Tadi kita sudah cari, masih ingat bentuknya adalah persegi panjang. Maka tinggal kita cari cara mencari keliling persegi panjang adalah 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar. Panjangnya adalah 6 dan lebarnya adalah 4. Jadi 2 dikali 6 tambah 4 hasilnya adalah 10. Jadi 2 dikali 10 hasilnya adalah 20 meter. Berarti pernyataan yang kedua adalah salah. Pernyataan yang ketiga, uang yang diperlukan ayah untuk membeli seluruh ubin adalah 1.300.000. Tadi ayah kita sudah mencari luas terasnya itu adalah 24 meter persegi. 1 meter persegi itu butuh 4 keramik. Berarti kalau itu tinggal 20, banyaknya keramik 24 dibagi 4. Hasilnya adalah 6 keramik. Berarti uang yang diperlukan yaitu 6 dikali 55.000, hasilnya adalah 330.000. 330.000, berarti pernyataan yang ketiga salah. Karena uang yang dikeluarkan harusnya adalah 330.000. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki panjang 80 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 50 cm. Di atas akuarium terdapat saringan yang berbentuk kubus dengan panjang tiap rusuknya adalah 30 cm. Berapa volume total kedua bangun ruang tersebut? Berarti kita cari dulu. Di situ ada 2 bangun ruang, yaitu volume balok sama volume kubus. Cara mencari volume kubus itu adalah sisi pangkat 3, sedangkan kalau volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Balok tadi rusuknya atau sisinya itu adalah 30 cm, berarti 30 pangkat 3 ditambah panjangnya 80, lebarnya 30 dikali lagi sama tingginya 50.
30 pangkat 3 itu adalah 27.000 ditambah 80 dikali 30 dikali 50 hasilnya adalah 120.000. Maka jawabannya adalah 147 cm kubik. Soal nomor 25 ini adalah soal sudut. Kalian disuruh menentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum tersebut. Di sini jarumnya menunjukkan yaitu pukul 1.30 ke arah yang sini dan ke arah angka 6. Jadi, dalam menentukan besaran sudut sebuah waktu, itu diingat-ingat. Jarak antar angka atau antar jam itu adalah 30 derajat. Jadi tinggal kita hitung jarak dari angka 6 ke angka 2. Ada berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Satu jarak itu adalah 30 derajat. Berarti tinggal 4 dikali 30. Perhatikan, karena di sini letaknya dia hanya separuhnya saja, maka 30 kalau kita bagi 2 atau 30 dikali setengah itu hasilnya adalah 15. Berarti kita tambah 15. 4 dikali 30 hasilnya 120 ditambah 15 hasilnya adalah 135 derajat. Berarti jawabannya yang C. Next, nomor 26. Ini ada gambar diagram gambar atau piktogram. Kita disuruh menentukan mana pernyataan yang benar. Kita perhatikan dulu pernyataan yang A, penjualan baju dan celana paling sedikit di bulan Maret. Berarti kita cari dulu. Januari itu kalau yang gambarnya baju ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Setiap baju mewakili 10, berarti 10 dikali 5, 50. Dan ada 2 celana yaitu diwakilkan 5, berarti 2 kali 5, 10. Berarti 50 ditambah 10 hasilnya adalah 60. Yang Februari, di sini ada 2 baju, berarti 2 dikali 10 hasilnya 20. Dan 4 celana, 4 dikali 5 hasilnya juga 20. Berarti 20 ditambah 20 hasilnya adalah 40. Lanjut, Maret, 3 dikali 10 hasilnya adalah 30. Dan 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Berarti totalnya adalah 45. Terakhir di bulan April, 4 baju berarti 4 dikali 10 jadi 40 dan 2 dikali 5 jadinya 10. Berarti totalnya adalah 50. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang paling sedikit itu adalah di 40 yaitu bulan Februari. Berarti yang A ini salah. Yang B, penjualan celana Januari lebih banyak dari bulan April. Fokusnya di celananya aja. Yang B di sini Januari di sini 2. Sedangkan April di sini juga 2. Berarti pernyataannya salah. Harusnya penjualan celananya sama antara Januari dan April. Yang C, celana dan baju yang terjual pada bulan Maret lebih banyak. Celana dan baju yang terjual pada bulan Maret berjumlah sama. Ini ada bulan Maret, bajunya 30, sedangkan celananya 15. Berarti tidak sama. Berarti salah. Jadi jawabannya yang D, itu total penjualan baju dan celana di bulan April yaitu 50 potong. April yaitu jumlahnya 50 potong. Berarti benar jawabannya yang D. Next, soal nomor 27. Data peserta kegiatan ekskul bidang seni ada dari 206 siswa, itu ada 49 yang ikut seni lukis, 50 yang ikut seni musik, 53 yang ikut seni tari, dan sisanya ikut seni membatik. Kita suruh menentukan pernyataan mana yang benar. Ingat, jawabannya lebih dari 1. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekskul seni musik dan membatik adalah 104. Seni musik kita sudah tahu besarnya adalah 50 orang. 50 orang. Sedangkan kalau membatik kita belum tahu nih. Berarti kita cari tahu dulu. 200 jumlah semuanya dikurang 49 ditambah 50 ditambah 53. Jadi kita cari 200 dibagi 6, 200 dikurang 49 ditambah 50 ditambah 53 hasilnya adalah 152. 206 dikurang 152 hasilnya itu adalah 54 siswa. Tadi yang ditanya adalah jumlah
seni musik sama membatik. Yang ikut seni musik itu ada 50 dan yang membatik ada 54. Maka 50 tambah 54 adalah 104. Jadi nomor 27 jawaban yang pernyataan pertama benar. Yang pernyataan kedua, selisih siswa yang ikut membatik dan seni lukis. Tadi membatik itu jumlah siswanya ada 56 siswa. Sedangkan kalau yang seni lukis itu adalah 49. Kalau selisih berarti kita kurangin. 54 dikurang 49. Hasilnya adalah 7 siswa. Jadi pernyataan yang tadi itu salah. Next, pernyataan yang ketiga, jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekskul membatik lebih banyak daripada yang ikut seni tari. Yang membatik tadi 56, yang seni tari itu tadi 53. Berarti benar, yang ikut batik lebih banyak daripada yang ikut tari. Jadi pernyataan ketiga benar. Nomor 28. Ada gambar diagram batang. Kita disuruh menentukan yang pendidikan terakhirnya SMA dan SMK. Yang SMA ini kita perhatiin di sini ada SMA. Kalau kita luruskan adalah 30. Kalau dijumlah berarti ditambah yang SMK ada 15. Ditambah 15. Jadi 30 ditambah 15 hasilnya adalah 45 orang. Jadi jawabannya yang C. Next, nomor 29. Kita disuruh menentukan pernyataannya yang benar yang mana. Ingat pernyataannya lebih dari satu. Di sini hasil penjualan buku di hari Selasa dan Kamis itu sama banyak. Hari Selasa 10, hari Kamis juga 10. Berarti benar nih pernyataan pertama, sama banyak, yaitu sama-sama 10. Pernyataan yang kedua, selisih buku di hari Minggu dan Senin adalah 10. Hari Minggu nih kita lihat ada 18. Sedangkan kalau di hari Senin itu hanya 6. Jadi kalau selisih dikurang 18 dikurangi 6 hasilnya adalah 12. Berarti salah pernyataan kedua karena di sini 10. Next, pernyataan yang ketiga, jumlah penjualan buku tulis di hari Rabu, Kamis, dan Jumat adalah 36 buku. Hari Rabu kita lihat jumlahnya adalah 12, hari Kamis 10, hari Jumat itu adalah 14. Berarti kalau dijumlahin adalah 36 buku. Berarti pernyataan yang ketiga itu benar. Kita masuk di soal terakhir, yaitu soal mengenai rata-rata dari diagram batang. Jadi di sini ada sebuah diagram banyaknya pengunjung di 6 hari. Kita disuruh menentukan pertama, setiap pernyataan benar apa salah. Pernyataan pertama, jumlah pengunjung kebun binatang di hari Rabu adalah 348 orang. Jadi cara mengetahuinya, kita cari tahu dulu berapa sih jumlah orang total pengunjung itu 6 hari. Caranya gimana? Tadi rata-rata di setiap harinya atau 6 hari ini adalah 483. Ada berapa hari di situ? Ada 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita kali 483 dikali 6. Hasilnya adalah 2898. Ini total semua 6 harinya. Berarti tinggal kita cari Rabunya aja. Caranya gimana? Total semuanya yaitu 2898 dikurang pengunjung hari Selasa yaitu 300. Pengunjung hari Kamis itu ada 450. Pengunjung hari Jumat ada 400. Pengunjung hari Sabtu ada 600. Dan terakhir pengunjung hari Minggu ada 800. Baru deh kita jumlahin 2898 dikurang 2550. Hasilnya adalah 348. Berarti pernyataan yang pertama benar. Orang yang ke sana jumlahnya adalah 348 di hari Rabu.
Pernyataan yang kedua, jumlah pengunjung kebun binatang Ragunan selama 6 hari adalah 2.898. Tadi udah kita cari ya, 483 dikali 6 hasilnya adalah 2.898. Berarti pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan yang keempat, jumlah pengunjung hari Kamis menurun dari hari sebelumnya. Hari sebelumnya itu hari Rabu, yaitu tadi kita sudah cari 348. Sedangkan di hari Kamis itu adalah 450. Berarti harusnya meningkat ya, bukan menurun. Jadi jawabannya salah. Jadi untuk soal nomor 30 pernyataannya benar salah. Baik, sudah selesai pembahasan Bu Anggit mengenai soal TKA. Yang perlu kalian ingat, kalian harus memaksimalkan waktu dengan baik karena waktu mengerjakan soal TKA itu sekitar 75 menit. Jadi perhatikan waktunya dengan baik, teliti dalam mengerjakan, jangan sampai kalian yang rugi. Oke, Bu Anggit tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.